Hai Sobat Level Up, kembali lagi untuk belajar bersama kami. Sekarang kami akan membahas fisika. Silahkan subscribe, comment, and like video ini agar kami semakin semangat dalam mengajar online ya. Oke, sekarang kita belajar mengenai induksi elektromagnetik. Nah, di sini kita akan mengingat ulang mengenai flux ya. Di mana flux itu adalah B kali A dikali cos theta. Di mana sudutnya itu yang theta ini adalah yang dibentuk antara vektor ini induksi magnetik dengan garis normal A ya, atau bidangnya. Lalu di induksi elektromagnetik ini kita sebenarnya mencari GGL ya, E ini ya. Jadi ini rumusnya ada banyak. Nah, ini bagaimana sih cara bedain harus menggunakan yang ini atau yang ini? Nih. Kalau ada pakai huruf D kecil itu berarti harus pakai turunan. Kalau pakai turunan berarti yang dikasih tahu di soal berupa persamaan. Sedangkan kalau yang pakai segitiga ini delta ya, itu berarti yang dikasih tahu di soal itu adalah berupa selisih ya, atau bisa kita cari selisihnya. Lalu berikut lagi ini rumusnya ya, GGL dengan BLV, dan ada juga yang NBA omega dikali sin omega T. Lalu ada juga yang memakai GGL induksi ya, ini adalah L, ini N besar itu tadi lilitan ya, bisa dilihat dari sini, ini untuk keterangannya. Nah, ini kan ada dua rumus ya, ini rumusnya ini berbeda karena yang ini pakai turunan, jadi harus bentuk persamaan yang dikasih tahu, sedangkan kalau ini pakai selisih. Berikutnya lagi ini untuk mencari L ya, atau induksi magnetik. Cara mencarinya ini ya. Di sini yang membuat sedikit berbeda, di sini L-nya ya. L-nya itu bisa panjang solenoida atau kalau misalnya dalam bentuk toroida berarti kelilingnya. Dan ini adalah energi yang terjadi di induksi magnetik. Oke. Biar lebih paham, kita langsung ke contoh soal ya. Yuk, di contoh soal pertama, sebuah magnet batang digerakkan menjauhi kumparan yang terdiri dari 600 lilitan. Medan magnet yang memotong kumparan berubah dari 9 kali 10⁻⁵ Weber menjadi 4 kali 10⁻⁵ Weber dalam selang waktu 0,015 second. Besar GGL induksi antara kedua ujung kumparan adalah berapa volt? Nah, untuk menjawab soal pertama ini kita harus lihat ya, di sini kalau misalnya dalam hal diketahui berarti ada N besar. Lalu ada perubahan flux ya, dari 9 kali 10⁻⁵ menjadi 4 kali 10⁻⁵ Weber. Berarti di situ kita langsung tahu bukan pakai yang ini, karena kalau misalnya ini harus dengan persamaan. Jika ada selisih atau jika ada perubahan, kita makainya yang delta. Jadi di sini kita cari delta fluxnya adalah kita selisihin ya, gede kurang kecil. Jadi di sini 9 dikurang 4 ya, atau 5 dikali 10⁻⁵. Ini selang waktu ini berarti delta T nya nah, yang ditanya adalah GGL nya. Jadi di sini udah tahu kan rumusnya yang dipakai ini ya. Tanda minus itu nggak apa-apa dalam hal perhitungan, kita masukin aja. Itu hanya menunjukkan untuk arah aja sih. Jadi di sini kita masukin minus 600 dikali 5 dikali 10⁻⁵ per 15 dikali 10⁻⁻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 ⁻
ini coret juga habis. Tinggal 6 kali 5 30/15. Jadi dapat 2 volt. Nah, di sini kita tulisnya dimutlakin aja ya. Jadi nggak usah tulis negatifnya. Oke. Nah, di contoh soal nomor 2 ya. Sebuah cincin kawat yang memiliki hambatan 6 ohm melingkupi fluks magnetik yang berubah terhadap waktu sesuai dengan persamaan ini. Nah, kalau misalnya bentuknya persamaan, berarti kita tahu ya harus pakai rumus ini. Fluksnya ini dalam Weber dan T dalam second.
kuat arus listrik yang mengalir pada cincin pada waktu T sama dengan 4 detik adalah berapa ampere? Oke, yang ditanya adalah I ya. Ini kita langsung coba jawab. Diketahuinya R ya, 6 ohm. Lalu ini persamaannya. Ini saya langsung buat turunannya aja. D flux per dt nya berarti jadi ini pakai aturan rantai ya, 3 turun ke depan, 2T tambah 4 jadi pangkat 2, lalu dalam sini kita turunin ya, 2T plus 4 diturunin hasilnya 2, taruh di luar sini ya. Kalau misalnya belum paham konteks turunan, bisa lihat video kami yang sebelumnya ya. Nah ini jadinya jawabannya adalah 6 2T tambah 4 pangkat 2. Nah ini adalah D flux per dt nya. Lalu ada waktunya, T nya 4 detik. Dan yang ditanya adalah I. Jadi untuk jawabnya E sama dengan, jadi ini kita masukin. Untuk N-nya berapa nih besarnya, kan nggak dikasih tahu ya. Tapi ingat, di sini ada kata-kata gini, sebuah cincin kawat. Cincin itu berarti cuma satu lilitan aja ya. Jadi di sini N-nya 1. Lalu kita masukin D flux per dt-nya itu adalah yang ini. Oke. 6 buka kurung 2T tambah 4 pangkat 2. Oh ya, ingat juga T-nya 4 detik. Jadi kalau misalnya kita masukin berarti min 1 dikali 6 buka kurung 2 kali 1 tambah 4 jadi hasilnya 6 juga ya. Jadi 36 kali 6 216 volt. Nah di sini minusnya nggak usah ditulis ya, yang tadi saya bilang kita mutlakin aja nggak apa-apa. Lalu pertanyaannya adalah kuat arus I nya gimana nih cara carinya. Ingat dulu itu ada rumus V dengan I kali R ya, dimana V ini kan satuannya volt, berarti sama dong volt ya. Jadi di sini kita buat E sama dengan V, atau mau GGL sama dengan GGL juga nggak apa-apa. Jadi di sini kita masukin I dikali R sama dengan 216 volt. Dapat deh R nya kan 6 ya. Jadi I sama dengan 216 dibagi 6 atau 36 ampere. Ya, di contoh soal berikutnya, sebuah solenoida terdiri dari 1000 lilitan dengan jari-jari 10 cm dan panjangnya 1 meter. Solenoida kemudian dialiri arus listrik 10 ampere. Berapa besar energi yang tersimpan oleh solenoida? Nah, di sini ada banyak rumus, jadi saya nggak kasih masing-masing rumus satu soal enggak, karena takutnya nanti terlalu lama videonya. Jadi ini saya kasih beberapa aja yang menurut saya ini variasi soalnya cukup penting ya. Ya, kita lanjut bahasnya nomor 3 ini. Jadi diketahuinya adalah N besar 1000, R kecilnya 10 cm. Nih saya langsung ubah ke meter ya. 10 cm berubah ke meter jadi 10 pangkat 1 meter. L nya 1 meter, I nya 10 ampere. Berapa besar energi yang tersimpan? Nah, di sini yang ditanya adalah W besar ya, energi. Oke. Nah, kalau kita lihat rumusnya kan ada setengah L dikali I kuadrat, berarti L nya belum ada. Kita cari dulu dari sini ya. Jadi di sini L nya adalah mu 0 N kuadrat kali A per L. Karena tidak ada mu R atau zat permeabilitas tertentu, jadi di sini langsung mu 0 aja ya. Oke, kita lihat di sini mu 0 4pi kali 10⁻⁷ yang ini ya, tetapan N kuadrat berarti lilitannya kita kuadratin ya, 1000 itu 10 pangkat 3 dikuadrat. Lalu A besar ini adalah
Lalu A besar ini adalah luas ya. Karena dia pakai jari-jari, kita berarti pakai rumus luas lingkaran pi r kuadrat. Jadi di sini 4pi dikali pi jadi 4pi kuadrat. Lalu ini 10 pangkat 3 dikuadrat jadi 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 dengan 10 pangkat min 1 coret sisa 10 pangkat min 1 ya. Lalu 10 pangkat min 1 dikalikan dengan 10 pangkat minus 2. Dapatlah di sini 10 minus 3 Henry. Lanjut kita ke energi. Jadi energinya adalah setengah L I kuadrat. Jadi setengah dikali L nya ini ya, 4pi kuadrat dikali 10 pangkat minus 3 dikali I kuadrat, berarti 10 ampere kita kuadrat jadi 10 pangkat 2 ya. Sorry tadi ketutupan ya, ini jadi jawabannya ya. Ya, kita lanjut ke contoh nomor 2. Di contoh nomor 2, sebuah kumparan dengan induktansi 0,25 Henry dialiri arus yang berubah-ubah terhadap waktu dengan persamaan ini. Jika dengan T dalam detik dan GGL induksi sebesar 12 volt timbul pada saat waktunya berapa detik. Nah, di sini dia kasih tahu persamaan. Berarti tidak mungkin kita pakai ini karena ini kan yang saya tekankan tadi ya, ini adalah selisih. Jadi kita pakai yang persamaan, jadi rumusnya ini. Oke? Ya. Diketahuinya L-nya sudah ada 0,25. Lalu ini I-nya berarti ini 8 dikurang 6T kuadrat. Nah, ini saya langsung buat DI per DT. Ini kita turunin jadinya 8 hilang, dan ini hasilnya adalah min 12T. Lalu ada GGL nya yang ini 12 volt ini ya. Nah, udah ada semuanya. Sekarang kita cari waktunya ya. Berarti E sama dengan min L DI per DT. Jadi ini kalau misalnya saya masukin E nya sudah ada 12. Lalu ini masukin min L, berarti ini minus 0,25 dikalikan dengan DI per DT, yaitu ini min 12T. Oke, andaikan nanti ini hasilnya minus, kamu mutlak ya, jadi nanti 12 sama dengan hasil mutlaknya. Kebetulan ini min sama min coret, jadinya hasilnya positif ya. Jadi di sini 0,25 seperempat dikalikan dengan 12T sama dengan 12 volt. Jadi di sini 12 sama 12 coret habis. Nah, udah coret gitu berarti dapat ini T-nya sama dengan ini kali silang ke depan ya. Jadi 4 titik. Ya, ini adalah contoh soal beserta penjelasannya. Berikut ini nanti ada latihan soal, kalian coba kerjain ya. Nanti untuk jawaban bisa dicocokkan di kolom deskripsi. Oke, sekian video kali ini, semoga kalian memahami dengan baik ya. Ingat untuk subscribe, comment, and like, serta nantikan video kami berikutnya. Terima kasih, dadah.